Selamat sore sahabat Femina yang sudah berkumpul di Zoom meeting sore hari ini. Apa kabar semuanya? Kita bertemu hari ini dalam One Wear series. One Wear itu adalah wanita wirausaha series. Kali ini adalah berbentuk webinar dengan tema bangun bisnis dari rumah. Persembahan dari Allianz Indonesia. Tentu saja bersama Femina ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan siap untuk belajar. Pada sore hari ini kita mau mendengarkan satu topik yang sangat menarik dan sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Saya Peti Fatima, Editorial Director dari Prana Group, pemimpin redaksi Femina, akan menjadi teman Anda, menjadi moderator pada sore hari ini, menemani teman-teman semuanya sampai acara ini nanti berakhir. Oke, baiklah. Teman-teman yang sudah masuk ke Zoom meeting, jangan lupa masuk ke chat, sebutkan namanya dan dari mana. Nanti saya akan sapa-sapa ya, siapa aja dan dari mana. Pasti ini dari Sabang sampai Papua, mudah-mudahan. Oke, saya mau memulai obrolan kita pada sore hari ini dengan satu kalimat yang saya dapatkan dari edisi terbaru Femina yang akan terbit minggu depan. Di situ dikatakan bahwa kita wanita jangan takut untuk punya uang sendiri. Ini sangat menarik sebenarnya ya, gitu. Karena mungkin ada banyak teman-teman yang terutama yang sudah berkeluarga, mungkin merasa bahwa saya udah ada yang menyiapkan segala sesuatunya, gitu. Misalnya suami atau keluarga. Tapi sebenarnya kalau kita punya uang sendiri itu akan banyak sekali manfaat atau benefit yang kita peroleh, dan kita atau wanita yang berdaya secara ekonomi, baik itu pinter cari uang maupun pinter mengelola uang, itu akan memberikan manfaat tidak hanya pada dirinya tapi juga pada lingkungannya. Coba kita pikir-pikir ya kalimat ini maknanya apa, tetapi intinya inilah yang akan kita bicarakan pada sore hari ini bersama Allianz Indonesia. Kita akan ngobrol dengan narasumber yang sangat menarik, beberapa narasumber kita, tentang bagaimana caranya membangun bisnis dari rumah, yang artinya bisa dilakukan oleh wanita, lalu juga waktunya fleksibel. Itu selalu akan dicari ya oleh wanita, apalagi sudah menjadi ibu, yang sudah ribet sama anaknya, ngurus rumah juga, tapi pengen punya income. Nah, sekarang teknologi kita semakin canggih, jadi sebenarnya hal itu harusnya tidak menjadi masalah. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol mengenai itu ya, teman-teman ya. Nah, pada sore hari ini kita punya dua contoh wanita yang mempunyai pekerjaan atau mempunyai bisnis yang dimulai dan dilakukan dari rumah. Yang pertama adalah, ini contoh yang sangat menarik, seorang wanita yang menjadi agen asuransi dan menjadi sukses karenanya. Banyak pakar, terutama pakar marketing, yang mengatakan bahwa industri kesehatan itu akan meningkat pesat dari sejak COVID ini ke depan. Karena memang masyarakat lebih memperhatikan kesehatannya, lebih peduli proteksi pada dirinya. Jadi ada banyak sekali profesi kesehatan yang akan meningkat jumlahnya, termasuk teman-teman yang ada di industri asuransi. Nah, dari narasumber yang ini kita akan mendengarkan pengalaman beliau bagaimana meniti karir menjadi seorang agen asuransi dan menjadi sangat sukses di bidang itu dan dilakukan dari rumah. Ini sangat menarik untuk kita tahu ya. Kemudian yang kedua, narasumber kita adalah seorang wirausaha. Mungkin narasumber wirausaha biasa-biasa aja ya, kita sering mendengarkan kisah sukses dan lain-lainnya. Tapi saya bisa menjamin Anda semua akan sangat terkesan pada beliau, karena ini adalah salah satu contoh wanita wirausaha yang memulai bisnisnya benar-benar dari sangat kecil dan dilakukan di rumah dengan cara yang sangat sederhana, dan sekarang beliau ini sudah menjadi pengusaha besar. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya, dan kisah ini sebenarnya bisa kita menjadi inspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kemudian tidak dilupakan juga, hari ini kita akan berbicara dengan seorang pengelola keuangan atau financial planner untuk kita mendengarkan bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan bisnis dan pribadi secara baik, efektif, tapi dengan cara yang mudah.
gitu. Nggak pakai ribet-ribet, tapi uangnya jelas kemana. Oke, dari situ saja saya harapkan teman-teman udah bisa membayangkan nih obrolan akan sangat seru. Dan saya akan memperkenalkan satu persatu tamu Femina dan Alliance Indonesia pada sore hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya mau memperkenalkan Anissa Hairani, seorang Alliance Life Changer. Keinginan untuk memiliki waktu lebih banyak bersama anak membuat Rani memutuskan untuk berhenti bekerja dari sebuah bank nasional dan bermimpi ingin membangun bisnis sendiri. Lalu dia memikirkan gimana caranya punya bisnis yang modalnya minim dan waktunya fleksibel. Setelah mikir-mikir, mungkin mencari-cari informasi, akhirnya Rani menemukan bahwa menjadi agen asuransi bisa menjadi pilihan tersebut. Dan akhirnya beliau bersama sang suami menjadi Alliance Life Changer dan sekarang pemasukannya sudah hingga puluhan juta per bulan. Dan tadi saya ngobrol-ngobrol sama Rani ini sudah mencapai suatu prestasi di bidang asuransi ini sudah di level internasional. Keren banget. Saya mau sapa dulu Rani. Hai Rani. Halo. Halo Bu Peti. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Rani, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nanti kita ngobrol ya. Ini sangat menarik untuk kita tahu bagaimana Rani memulai bisnis ini atau pekerjaan ini lalu sekarang sudah mempunyai satu reputasi yang luar biasa dan yang penting duitnya pasti udah banyak nih ya. Maksudnya income-nya jadi sudah lebih banyak. Kita nanti ketemu sama Rani ya. Oke, siap Bu Peti. Thank you Rani. Oke. Tamu saya yang kedua, tamu Femina yang kedua ini adalah Mbak Ida Widyastuti, owners dari Rumah Snack Mekarsari. Beliau ini pemenang dari One Wear Femina Competition tahun 2017 dan EY Entrepreneurial Winning Women pada tahun 2012. Seperti saya ceritakan tadi, Mbak Ida ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memulai usaha snack rumahannya di tahun 2002. Dan pada awalnya beliau ini memasarkan camilan berbahan dasar emping dengan cara berkeliling hingga dijuluki Ida Bakul Emping katanya gitu ya. Dan bisnisnya ini terus berkembang dan snack yang diproduksi menjadi sangat banyak dan menjadi bisnis yang sangat besar juga. Dan kini Mbak Ida adalah salah satu eksportir untuk produk-produk snack ini ke berbagai negara di Asia hingga Timur Tengah. Hebat banget. Hai Mbak Ida. Selamat sore. Hai, salam kenal. Hai Mbak Ida, gimana kabarmu? Hai. Kabar baik Mbak Peti? Kabar baik ya. Ya. Sekarang pabriknya udah berapa? Oh. Pabrik berapa ya? 2 kali aja ya. 2 aja katanya ya. Pabrik 1 aja udah besar, apalagi 2. Mbak Ida, nanti kita ngobrol ya. Perjalanan hidupmu tuh luar biasa dan Femina sangat bahagia bisa melihat atau menjadi saksi ya bagaimana Mbak Ida tumbuh menjadi seorang pengusaha besar. Nanti kita jumpa lagi Mbak Ida. Oke. Tamu saya yang ketiga adalah Mbak Mike Rini Sutikno, Certified Financial Planner dan owner dari Mitra Rencana Edukasi. Mbak Mike Rini Sutikno ini adalah seorang profesional perencana keuangan dan memiliki track record yang cukup panjang di industri keuangan dengan pengalaman bekerja di beberapa bank swasta nasional dan asing. Dan bersama MRA, Mbak Mike aktif mengembangkan program edukasi literasi keuangan dan perencanaan keuangan untuk individu maupun pelaku usaha. Itu sebabnya kita memilih Mbak Mike. Ini orang yang paling tepat untuk ngomongin soal keuangan. Mbak, halo. Halo Mbak Peti. Jumpa lagi. Halo Sobat Femina. Jumpa lagi. Wah, happy banget saya bisa gabung di sini. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol mengenai keuangan yang sangat menarik ini ya Mbak Mike ya. Biar kita pintar semuanya. Oke, siap. Oke, teman-teman, jadi itu tadi tamu kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini udah ratusan orang yang ada di dalam Zoom meeting ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan 3 pembicara kita tadi. Mbak Anissa Hairani, Alliance Life Changer, kemudian Ida Widyastuti, owner dari Rumah Snack Mekarsari di Sidoarjo, dan Mbak Mike Rini, seorang Certified Financial Planner. Saya mau mulai dari Anissa Hairani, yang katanya dipanggilnya Rani. Oke, Rani, pertanyaan saya yang pertama, udah dari tadi saya pengen nanya ini.
ceritain lagi gimana sih awal mulanya Rani ini membangun bisnis bersama Allianz, dan saya kepengen tahu juga Allianz Life Changer itu sebenarnya apa. Silakan, Mbak. Oke, thank you buat pertanyaannya dan kesempatannya ya, Mbak Peti. Ya. Halo, selamat sore semuanya teman Femina ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hairani, saya biasa dipanggil Rani. Nah, jadi kalau ditanya tadi ya sama Mbak Peti, gimana awal mulanya saya bisa bangun bisnis bersama Allianz ya, dengan Allianz Life Changer. Jadi background-nya mungkin cerita background sedikit ya Mbak Peti. Boleh, ya. Rani ini kelahiran 30 Januari 90, jadi sekarang Rani usia 30 tahun. Wow, nah, ceritanya Rani ini besar dan tumbuh di Kota Malang, Jawa Timur ya. Jadi tadi mungkin kalau dibilang dari Sidoarjo ya, nah berarti dekat tuh, karena saya juga dari Jawa Timur ya, dari Malang. Nah, sampai SMA Rani besar di Malang, dan kebetulan waktu itu alhamdulillah keterima di PMDK di Universitas Indonesia. Jadi waktu itu akhirnya hijrah ke Depok ya tahun 2008. Jadi dulu Rani kuliah di UI Depok tahun 2008. Nah, setelah itu begitu lulus kuliah, Rani sama seperti banyak mahasiswa lainnya ya, Rani cari kerja tuh. Jadi waktu itu karena background keluarga juga bukan dari pengusaha, keluarga kebetulan background-nya semuanya tuh PNS, Mbak Peti. Jadi papa, mama itu dosen, terus semuanya juga dosen PNS gitu ya. Jadi Rani nggak punya gambaran sama sekali mencari uang di luar dari bekerja. Taunya ya kalau misalkan cari duit itu dengan cara kerja. Jadi begitu lulus kuliah, Rani waktu itu akhirnya lamar kerja ya di beberapa perusahaan. Nah, yang waktu itu Rani lihat, yang Rani pikirkan pada saat lulus kuliah adalah gimana caranya supaya Rani itu bisa lulus kuliah, cepat dapat kerja, dan bisa ngebahagiain orang tua. Nah, pada saat itu akhirnya Rani berpikir, oke, sebagai seorang perempuan yang disekolahkan jauh-jauh gitu ya, dari Jawa Timur ke Jawa Barat gitu, ke Depok, pokoknya Rani nggak mau nih kalau cuma berpangku tangan doang. Jadi harus memang bisa produktif dan cari duit. Paling tidak kalau misalkan nanti Rani bertemu jodoh dan menikah, tapi Rani bisa tetap produktif untuk kasih ke orang tua. Nah, disitulah akhirnya Rani berpikir untuk, oke, Rani harus kerja, dan Rani memutuskan untuk bekerja di industri perbankan. Karena waktu itu yang Rani lihat ya, kalau teman-teman yang bekerja di perbankan itu ada fasilitas, ya kan, terus ada jenjang karir yang jelas. Jadi pada saat itu Rani memutuskan untuk bekerja di industri perbankan. Nah, 2012 Rani bekerja dan alhamdulillah keterima di salah satu bank BUMN. Nah, pada saat itu Rani memulai ya pekerjaan Rani di tahun 2012. Dan kemudian singkat cerita Rani menikah di 2014. Nah, di sini Mbak Peti ya, seperti tadi Mbak Peti bilang ya di depan, bahwa yang namanya working mom itu memang ada sisi positif negatifnya lah mungkin ya kalau boleh dibilang gitu. Pembagian jadi, waktu pada itu saat ya. Itu, betul, pembagian waktu. Jadi pada saat itu Rani begitu udah mulai berumah tangga 2014, dan alhamdulillahnya 2015 tuh udah dikasih anak. Nah, pada saat dikasih anak itu, dan di sini Rani posisinya perantau ya, jadi benar-benar nggak ada keluarga sama sekali Mbak Peti di sini. Di Jakarta tuh nggak ada keluarga, cuman ngandelin Mbak doang nih, dan ada Mbak gitu ya yang kita bawa dari kampung. Karena mungkin banyak juga mami-mami di sini yang tahu ya permasalahannya, masalah pengasuh ya, kalau nggak cocok terus ganti-ganti segala macam. Pengasuhnya lebih galak daripada majikannya ya. Nah, itu bener banget Mbak Peti, sampai mesti dikasih CCTV segala macam. Nah, jadi waktu itu akhirnya bersyukur juga sih Rani ada pengasuh yang bisa Rani bawa dari Malang. Jadi bener-bener yang udah kita percaya banget. Nah, singkat cerita waktu itu tahun 2016, waktu anak Rani umur setahun 3 bulan, itu anak Rani sakit. Jadi dia terdiagnosa congenital katarak. Nah, pada saat dia sakit pada saat itu ya, dia harus dioperasi kan. Dan pada saat dia dioperasi, Rani ini berdua sama-sama kerja. Jadi suami juga pekerja, bukan pengusaha. Suami kerja di salah satu multinational company, Rani kerja di BUMN. Which is rumah kita itu di Bekasi dan kantor kita di Sudirman. Ya. Jadi setiap hari seperti kita umumnya pekerja di Jakarta ya. Iya, betul banget. Jadi setiap hari menjalani aktivitasnya begitu ya Mbak Peti ya, bangun pagi jam 6 pagi udah keluar rumah ya kan, dan cakep keluar rumah. Nyampe rumah udah jam 8 gitu ya, jam setengah 8. Betul, udah gelap. Nah, pada saat akhirnya anaknya Rani sakit ya, pada saat itu dia harus operasi. Dan dia harus operasi itu menghabiskan biaya yang cukup banyak. Cukup banyak deh, sampai akhirnya asuransi kantor tuh jebol.
Nah, setelah asuransi kantor jebol, di situ akhirnya untungnya pada saat itu Rani dan suami sudah punya beberapa investasi lah ya pada saat kita baru menikah. Dan tapi akhirnya ya investasi itu habis gitu, kepake untuk dia biaya berobat. Nah, pada saat itulah jadi di akhir 2016 Rani dan suami Rani namanya Yoga, Rani dan Yoga itu akhirnya mulai melek bahwa kalau namanya orang nih, kalau nggak punya asuransi itu bisa gawat banget. Jadi pada saat itu kami benar-benar terbuka pikirannya karena kejadian di keluarga inti kami ya, di anak kami, kita benar-benar jual barang yang kita punya, investasi yang kita punya, sampai akhirnya ibaratnya kita kayak mulai lagi dari nol nih investasi. Nah, di situ akhirnya suami yang mulai terbuka pikirannya, Mam, kita nih masih muda ya, masih kerja produktif. Dan ini pun ternyata masih bisa aja ada hal-hal yang nggak di-cover sama kantor. Gimana kalau nanti kita udah pensiun? Waktu itu suami itu yang ngebuka omongan begitu, Mbak Peti. Terus, dia bilang, udah Mam, kamu cari aja asuransi, kata dia. Mulai dari sekarang kita masih muda, masih sehat, kita udah mesti prepare nih untuk masa depan. Karena namanya hidup nggak sesuai pesanan ya, kita nggak tahu udah jagain anak baik-baik, bener ya Mbak? Kita udah jagain anak baik-baik, tiba-tiba sama Allah dikasih rezeki gitu ya, dia kena sakit gitu, ya udah. Jadi akhirnya pada saat itu kita berdua memutuskan untuk cari asuransi. Awal mulanya di situ tuh Mbak Peti. Nah, sambil pada saat itu Rani juga udah mulai galau ya, karena pada saat anak Rani setelah operasi itu dia perlu ada beberapa perawatan yang sebenarnya perhatian. Yang sebenarnya waktu itu aku nggak tega banget sih kalau aku tinggal cuma berdua sama Mbak. Nah, di situ udah mulai ada rasa galau-galau Mbak Peti, kayak misalkan aku tuh mulai berpikir apakah sebagai seorang wanita itu kodratku harusnya menjaga anak nih, tapi kok kayaknya gue cari duit sampai ninggalin dia pas kondisi sakit begini gitu ya. Nah, disitulah akhirnya Rani mulai berpikir kayaknya Rani harus bangun jembatan supaya Rani bisa tetap ke dream Rani untuk bisa tetap produktif, bisa tetap kasih uang ke orang tua juga, membahagiakan lebih banyak orang dengan Rani berdaya, tapi juga nggak meninggalkan kodrat Rani sebagai ibu yang bisa jagain anak nih. Nah, dari situlah akhirnya Rani mulai terbuka terhadap peluang-peluang bisnis yang ada di depan mata ya. Nah, awal mulanya Rani jadi nasabah tuh. Jadi akhirnya begitu tadi singkat cerita mencari asuransi gitu ya Mbak Peti. Akhirnya waktu itu Rani membuka asuransi di Allianz, satu keluarga. Suami, Rani, dan anak Rani. Nah, setelah membuka asuransi pada saat itu, kebetulan agen asuransi yang tempat Rani buka polis itu adalah tetangga. Jadi tetangga di klaster Rani sini, dan beliau pun ternyata sudah 100% melakukan usaha di bidang asuransi. Jadi beliau sudah menjadi Allianz Life Changer gitu pada saat Rani bertemu dengan beliau. Nah, disitulah akhirnya beliau menjelaskan mengenai peluang bisnis yang ada di Allianz ya dengan program Allianz Life Changer ini. Nah, pada saat itu akhirnya Rani terbuka pikirannya. Karena lagi-lagi ya, kalau misalkan Rani pada saat itu posisinya masih bekerja, yang Rani pikirkan adalah kalau Rani mau memulai bisnis, pertama pasti mau cari bisnis yang modalnya tuh nggak terlalu besar ya, minim betul. Karena bagaimanapun Rani karyawan ya, jadi takaran duitnya tuh udah ketakar kan ya, dalam tiap bulan itu kita dapat berapa, gaji bulanan, kita saving berapa, betul. Jadi pada saat itu Rani berpikir ada nggak bisnis yang minim modal gitu, nggak perlu terlalu besar keluarin modal. Terus yang kedua waktu itu juga Rani ngelihatnya ada mentor di bisnis Allianz ini dengan Allianz Life Changer itu kita ada mentor dan mentor-mentornya pun juga sudah terpercaya ya, mereka yang udah berhasil menjalankan bisnisnya, sudah ada sistem bisnisnya dan ada mentor yang bisa kita tanya gitu setiap saat. Jadi pada saat itu Rani berpikir oke, ini bisnis nggak ada modalnya, kemudian bisnisnya juga bermentor, sudah ada sistem bisnisnya dan sudah ada contohnya. Karena kebetulan mentor bisnis Rani di Allianz itu background-nya sama Mbak Peti kayak Rani. Jadi dulunya pekerja juga, juga, background-nya di perbankan juga. Nah, pada saat itu setelah jadi nasabah, akhirnya Rani memutuskan untuk menjadi Allianz Life Changer gitu. Itu jadi tahun 2016 ya? Berarti tahun 2016. 2017 awal. Ya, waktu itu 2017. Nah, disitulah akhirnya Rani memulai ya bisnis di Allianz menjadi Allianz Life Changer, tapi sambil masih tetap tuh jadi karyawan juga ya di Bank BUMN. Karena masih ada ikatan dinas waktu itu Mbak Peti. Sampai akhirnya di tahun 2018 Rani memutuskan untuk full time.
full time dan full heart di bisnis Allianz, menjadi Allianz Life Changer. Oke, sangat menarik pengalaman hidupnya Rani. Tadi saya mencatat beberapa hal yang mungkin ini nanti kita bisa diskusikan ya. Kesulitan itu menyebabkan kita bisa melihat peluang yang baru. Karena biasanya gitu kan ya, kalau kita kepepet, kita sebenarnya lebih kreatif. Kita harus ngapain nih, udah kepepet nih ya, investasi udah habis dan lain-lainnya, dan merasa bahwa proteksi itu menjadi sangat penting gitu ya Rani ya, gitu. Yang saya betul ya, dan yang saya sangat kagum adalah Anda baru mulai bisnis ini 2017, sekarang 2020, jadi sebenarnya belum lama ya, baru 3 tahunan kira-kira ya. Betul ya, 3 tahunan ya Rani ya? Iya, 3 tahunan ya. 3 tahunan. Nah, tadi waktu kita offline kita ngobrol bahwa Rani ini sudah mencapai satu posisi tertentu sebagai seorang agen asuransi. Mungkin Rani bisa cerita tuh. Dan gimana caranya kok bisa sampai ke situ dalam waktu yang sangat pendek? Apakah karena mentor tadi juga? Ya. Oke, ya. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah bahwa kemarin per 2018 juga yang tadi Mbak Patty bilang ya, bahwa Rani bisa capai yang namanya MDRT. Mungkin teman-teman Femina bisa googling juga ya MDRT itu apa. Jadi MDRT itu Million Dollar Round Table. Nah, Million Dollar Round Table itu adalah suatu pengakuan internasional untuk profesi di bidang asuransi yang bisa mencapai omset tertentu. Nah, jadi kalau tadi dibilang gimana sih bisa capai ke level itu gitu ya. Kalau menurut Rani, semua hal itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan sukses selama kita punya motivasi yang jelas. Selama kita punya motivasi yang clear dan kita tahu tujuan kita tuh mau kemana. Nah, pada saat itu Rani udah set goals, Mbak Patty. Jadi pada saat awal Rani join di bisnis Allianz Life Changer, Rani udah putuskan nih ke diri sendiri ya bahwa oke, memang saya masih bekerja nih sebagai karyawan, tapi saya mau serius. Saya mau serius bangun jembatan bisnis supaya saya nanti ketika saya sudah resign, saya bisa tetap berpenghasilan dan bahkan bisa lebih besar nih penghasilan saya daripada pada saat saya bekerja. Dan tentunya punya waktu yang sangat fleksibel. Itu yang paling penting juga. Karena memang misi utama Rani pada saat awal dulu mau membangun bisnis adalah bisa pengen punya waktu bareng sama anak dan suami. Karena kendala utama yang Rani dapetin pada saat masih bekerja adalah itu ya, kurang waktu ya teman-teman ya. Jadi setiap pagi keluar jam 6 pagi, anak masih tidur, kitanya sedih gitu ya. Tapi kalau anak udah melek, dianya yang nangis-nangis gitu kan, aduh repot banget ya. Jadi antara galau gitu kalau pagi ya, dan kalau malam jam 8 tuh anak biasanya udah tidur gitu. Jadi kadang-kadang di situ juga Rani udah kayak aduh sedih banget gitu, apalagi anak udah mulai gede gitu ya, mulai 3 tahun tuh udah sedih banget deh. Jadi pada saat itu memang misi utamanya Rani adalah membangun bisnis dengan serius supaya Rani bisa tetap berpenghasilan tapi bisa punya waktu yang fleksibel bersama keluarga. Nah, kalau menurut Rani, dengan kita punya visi dan misi yang jelas ya, ketika kita melakukan sesuatu, kita punya why yang jelas, dan kita punya mentor tadi ya, kita punya mentor, kita punya sistem, ada sistem bisnis yang ngajarin kita, maka otomatis sebenarnya kesuksesan itu bisa diraih, tergantung kitanya mau atau mau banget. Sebenarnya itu aja kalau menurut Rani nih Mbak Patty. Sebesar kemauan kita aja. Kalau di depan kita udah yakin ya, kita yakin bahwa niat kita ini baik, kemudian kita lakukan aktivitas, kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan, dengan sistem bisnis yang diajarkan di Allianz Life Changer, maka semua orang sebenarnya bisa punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses seperti itu. Yes. Oke. Motivasi sangat penting, tapi juga mentor sangat penting ya. Kita pasti seneng ya teman-teman yang lagi masuk ke dalam Zoom meeting ini mendengarkan cerita Rani. Kalau saya seneng sama orang yang ceritanya sangat bersemangat. Pasti orangnya memang sangat bersemangat ya. Itu sebabnya Million Dollar Round Table-nya cuman udah bisa diperoleh bahkan baru 3 tahun udah sampai situ gitu. Nah, saya pengen lebih jauh lagi melihat ini gitu. Mungkin Rani bisa cerita kepada kita semuanya, sebenarnya situasi kerja sebagai agen asuransi itu di Allianz Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan misalnya gini, kan Rani tadi bilang berulang-ulang fleksibel. Sebenarnya jam kerjanya tuh gimana? Dan mungkin Rani bisa kasih satu gambaran, misalnya dalam seminggu tuh kegiatan kamu gimana sih? Untuk sebagai seorang agen asuransi yang memang sudah sangat berprestasi gitu. Silakan. Oke.
Ya, jadi sebenarnya yang tadi aku bilang ya, waktu yang sangat fleksibel itu, ini juga sangat amat didukung oleh Allianz yang menyediakan suatu digital platform yang sangat luar biasa. Jadi Rani juga sangat bersyukur nih di masa pandemik seperti ini, itu bisnis kita bisa tetap running dengan sangat baik, karena sekarang di Allianz ini kita mulai dari awal kita tatap muka dengan nasabah, maksudnya kita menjelaskan ya mengenai programnya, sampai nanti kemudian nasabah itu submit ya, mensubmission, tanda tangan, itu semuanya sudah bisa lewat digital. Oke. Yes, bisa lewat digital. Jadi kita bisa sharing seperti sekarang ini. Jadi kita bisa sharing ke nasabah melalui platform Zoom atau platform yang lainnya. Kemudian juga bisa melakukan submission dengan tanda tangan elektronik ya. Kemudian nanti juga sampai keluar polis pun itu sudah e-polis. Jadi sudah electronic policy. Jadi polisnya itu sudah bisa dikirim ke email, udah jelas anti hilang, udah nggak mungkin kena banjir gitu ya maksudnya. Jadi semuanya itu udah lewat digital platform. Even sekarang kalau kita mau klaim pun itu sudah bisa melalui digital platform juga. Jadi ada yang namanya Allianz Easy Connect, itu adalah platform untuk nasabah untuk bisa mengecek semua isi polis. Jadi mulai dari berapa nilai tunai saya, apa manfaat yang saya punya, kemudian melakukan klaim itu juga sudah bisa melakukan digital platform ini. Jadi bisa dari rumah dong ya, nggak usah pergi-pergi kan? Dari rumah aja kalau sekarang dari semuanya rumah. ya. Betul banget Mbak Peti. Jadi kita bisa melakukan semuanya mulai dari proses penjelasan, sharing, kemudian deal policy, kemudian pengantaran polis ya, mungkin kalau dulu zamannya kita ngomong pengantaran polis, itu semuanya udah digital. Digital Dan ya. bahkan klaim pun sudah bisa digital. Digital gitu. ya. Nah, ya betul. Kita lagi masa COVID nih ya. Tadi saya sampaikan bahwa dalam webinar Femina sebelumnya ada banyak ahli marketing mengatakan bahwa industri kesehatan itu sekarang sebenarnya di masa yang sangat bagus gitu ya, karena semua orang menjadi memperhatikan kesehatan lebih baik gitu. Ini saya mau gosip sedikit sama Rani. Klien kamu lebih banyak nggak di masa COVID? Ya. Klien baru? Kalau bisa. Ya, kalau misalkan bisa dibilang kan sebenarnya suatu kondisi pandemik yang kata orang semua orang itu lagi nggak baik, sebenarnya nggak juga ya. Karena suatu kondisi pandemik itu kayak dua mata sisi ya. Ada yang mengalami kenaikan, ada yang turun. Dan memang bersyukur banget di industri kami tahun ini itu justru sangat amat membantu industri kami untuk bisa lebih tumbuh. Karena banyak orang yang justru melek ya, melek sadar bahwa yang namanya proteksi itu sangat penting. Ini aku cerita aja Mbak Peti. Klienku kemarin ada yang baru buka polis ya, baru di bulan Februari. Nah itu ternyata tiba-tiba di bulan April dia OTG. Jadi dia OTG, kemudian dia harus dirawat inap ya, COVID. Itu hampir 45 hari di rumah sakit. Dan billing rumah sakitnya 250-an juta. Dan dia baru bayar premi sekitar 2 kali. Jadi di situ itu nasabah, makanya kenapa kita bilang kita ada life changer ya. Kita life changer, kita itu bukan bisnis yang cuman ngomongin duit gitu ya, tapi ada banyak hal lain, betul. Ada banyak hal lain di balik dari Allianz Life Changer ini, termasuk salah satunya adalah misi untuk membantu nasabah. Jadi nasabah saya yang tadi ya, yang dia baru bayar 2 bulan premi, kemudian dia harus kena musibah gitu ya, kena COVID, dan harus bayar tagihan 250 juta. Ya, bisa dibilang ya beruntung banget ya meskipun dia sakit ya. Jadi ibaratnya dia sakit tapi dia masih bisa senyum gitu, masih nggak mikirin pusingin dia harus jual aset atau antri mungkin di beberapa rujukan yang udah mulai penuh gitu. Oke. Jadi makanya di sini kita bilang sebagai life changer. Ya. Oke. Last question untuk Rani di segmen ini, mungkin singkat padat Ran. Oke. Kan setiap profesi itu bukan mensyaratkan ya, setiap profesi sebenarnya fit in dengan karakter tertentu gitu ya, termasuk saya pikir dengan agen asuransi. Nah mungkin Rani bisa cerita singkat padat, sebenarnya untuk menjadi agen asuransi yang sukses seperti Rani dan juga mungkin suami ya, itu karakter apa sih yang kita harus punya? Dan spesifik pada wanita, sebenarnya karakter ini di wanita menonjol nggak? Oke. Kalau aku bilang sebenarnya agen asuransi ini sangat cocok buat wanita. Kenapa? Karena hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang Allianz Life Changer atau agen asuransi ya, yang pertama adalah mau mengedukasi orang. Jadi kita punya hati mulia yang mau mengedukasi orang. Dan menurutku itu cocok banget di karakter wanita ya, karena kebanyakan dan kita ibu ya, apalagi ya, pasti kita ya betul. Jadi harus mau mengedukasi orang.
Terus yang kedua, konsisten. Dan menurutku itu juga cocok di karakter wanita ya, karena banyak juga mungkin teman-teman yang kerja di kantoran, kalau wanita biasanya dikasih job desk-nya itu justru yang details-details ya, karena kita orangnya lebih teliti, lebih konsisten, lebih mau mengerjakan sesuatu secara terus-menerus gitu. Kemudian persisten. Jadi memang harus mau mau mengedukasi dan tentunya juga mau belajar ya, jadi mau mengedukasi dan juga diedukasi, kemudian konsisten dan persistence. Menurutku itu. Oke. Mau mengedukasi, persistence, dan konsisten. Itu teman-teman catatan dari Rani. Mudah-mudahan nih teman-teman yang lagi nonton, yang lagi ada di webinar ini mikir-mikir juga nih ya. Oh, saya ini orangnya karakternya memang 3 itu. Barangkali pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tepat ya, Rani ya? Ya, betul. Oke. Betul, karena di bisnis ini kita nggak pakai modal, hanya bermodalkan 3 itu aja. Dan bisa punya income yang tidak terbatas. Oke, terima kasih Anissa Hairani, Alliance Life Changers, Alliance Indonesia untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita akan ketemu lagi Rani, teman-teman, pada segmen berikutnya. Terima kasih ya Rani ya. Ya, terima kasih Mbak Peti. Oke, teman-teman, satu aja udah seru banget. Saya akan ngobrol lagi dengan tamu kita yang berikutnya. Pasti ini tidak kalah seru dari perspektif yang lain. Mbak Ida Widyasuti, owner dari Rumah Snack Mekarsari. Mbak Ida, hai Mbak Ida. Halo, hai. Selamat sore, Mbak. Sore Mbak Ida. Mbak, kamu cerita lagi, singkat padat ya Mbak Ida. Ya, cerita singkat. Dari awal bisnis kamu yang sangat seru itu, sampai sekarang Mbak Ida menjadi orang yang melanglang buana, maksudnya barangnya melanglang buana ke mana-mana. Itu apa yang paling menarik ketika Mbak Ida memulai bisnis dari rumah, benar-benar dari kecil, lalu mengembangkannya sampai menjadi sangat besar. Silakan Mbak. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ida Widyasuti dari Rumah Snack Mekarsari di Sidoarjo. Ya, seperti maaf, tadi Mbak Ida mundur dikit, kepalanya kepotong. Oke, kepotong ya. Ya, oke. Ya, silakan Mbak. Oke. Ya, oke. Ya, saya dari Rumah Snack Mekarsari yang ada di Sidoarjo. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Peti dari Femina bahwa core bisnis kami adalah di bidang makanan, khususnya adalah snack tradisional. Kami memang memilih untuk concern mengolah hasil-hasil dari komoditas pertanian di Indonesia. Kenapa saya memilih di bidang makanan? Karena passion kita itu di bidang makanan gitu kan. Kalau memulai segala sesuatu itu yang paling penting, yang paling simpel kan apa sih yang kita sukai gitu ya Pak Peti ya. Betul. Kebetulan kita suka makanan, jadi pada waktu itu ketika di awal-awal merit itu, saya yang tadinya terbiasa dengan kerja keras, tiba-tiba harus di rumah, stay at home, nunggu gaji suami, itu bukan gue banget lah Mbak Peti gitu ya. Jadi setelah itu ada kepikiran untuk mulai berbuat sesuatu. Kebetulan ada saudara dari Jawa Tengah yang memproduksi emping belinjo. Nah, dari start kecil pada waktu itu, pada tahun 2001-2002, sekitar modal hanya Rp600.000 untuk trial pemasaran. Kemudian berkembang hingga ya lumayan lah gitu. Sekarang udah $1 million company ya. Ya, amin. Nah, setelah itu perkembangan berikutnya adalah makin naiknya omset. Kemudian di tahun 2004 saya akhirnya mulai berpikir, wah ini kalau emping belinjo saja ini kayaknya kurang pas deh, karena ini kan produk orang lain gitu. Saya harus mulai mempunyai produk sendiri gitu, karena untuk pegangan di masa yang akan datang kita harus punya satu produk yang untuk dikembangkan sendiri gitu. Nah, setelah itu dalam pikiran saya juga ini udah ada semacam insting atau intuisi mungkin ya, dibilang kalau mungkin 10 tahun nih emping belinjo mungkin kurang laku ya, karena kita ganti generasi gitu. Dulu mungkin emping belinjo itu merupakan salah satu barang yang sangat spesial, karena setiap acara apa itu di desa selalu memakai gitu. Nah, sekarang terbukti setelah 10 tahun, bahkan sebelum 10 tahun semuanya berubah. Dan ketika berubah itulah saya sudah memutuskan bahwa saya tahun 2004 mulai satu produksi aneka camilan yang dimulai dari keripik-keripik gitu. Ketika berubah, posisi kita juga sudah siap gitu, dengan sesuatu yang baru. Walaupun pada masa itu kita mulainya dengan bisa dikatakan standar rumahan ya Mbak Peti, standar rumahan, means dari segi peralatan, dari segi kualitas, dari segi quantity juga kita masih
apa itu namanya sangat terbatas gitu. Nah, dari step by step akhirnya kita meningkatkan kapasitas produksi, kita belajar untuk meningkatkan quality kita, kita upgrade teknologi kita yang tadinya cuma apa itu sederhana, kemudian kita sudah bisa pakai mesin. Judulnya UKM naik kelas begitulah. Oke, gitu ya, oke. Nah, dari situlah akhirnya pada tahun 2011 kebetulan atau gimana itu udah didengar oleh pemerintah pusat dan kita diajak untuk ke pameran internasional. Pameran internasional yang pertama kali saya ikuti adalah di Malaysia, yaitu MIHAS. MIHAS International Halal Showcase. Jadi pameran halal terbesar produk halal terbesar di Asia Tenggara. Nah, pada saat itu namanya baru pertama kali ikut, jadi kita nggak ngeh gitu kan, apa sih ini kok begitu megahnya, mewahnya, sedangkan kita ini tampil yang sangat simple dan sederhana, tapi saya membawa produk yang bagus gitu kan. Jadi setiap kali ada buyer datang itu mereka selalu bilang, produkmu sangat bagus tapi packagingmu jelek banget gitu. Artinya saya menangkap satu peluang bahwa produk saya disukai oleh banyak calon buyer yang datang. Hanya saja di bagian packaging kurang menarik. Nah, itulah. Nah, dari situ akhirnya kita belajar banyak hal dari negara lain juga. Setelah tahun 2011 kita ikut pameran di Malaysia, di end of tahun 2011 juga kita langsung mulai ekspor ke Malaysia. Itu luar biasanya. Setelah itu langsung melesat ya. Ya puji syukur ya. Terus mulai tahun 2014 kemarin saya memutuskan untuk konsentrasi ke produk sendiri dan ke pasar ekspor. Ekspor ya? Ya, karena saya melihat bahwa pasar ekspor ini adalah pasar yang sangat luar biasa. Dan dari beberapa pameran sampai hari ini, at least sudah sekitar 18 negara yang sudah kita ikuti pameran. Dan itu produk kita mendapat respon yang sangat positif gitu. Mungkin kalau di Indonesia, aduh apa sih keripik ubi ungu, ubi orange, and then apa ini keripik pisang dan lain-lain, keripik tempe dan lain-lain, itu semuanya merupakan suatu hal yang sangat biasa gitu, keripik gitu loh gitu kan. Nah, tapi dengan sentuhan keripik berkualitas, dengan kita upgrade kualitas kita, taste kita, dan harga kita juga acceptable, akhirnya ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip itu spesial di negara lain. Gitu. Oke, Mbak Ida mau tanya. Jadi tadi kan Anda bilang Anda sekarang konsentrasinya ke ekspor ya. Boleh nggak disebutkan 5 tujuan ekspormu yang paling besar? Kalau negara. Saat ini yang paling besar Korea. Korea, Korea, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang. Dan minggu kemarin tanggal 14 baru itu first container ke Australia. Hebat banget kan teman-teman ya. Semoga bisa berkembang. Ini sangat luar biasa. Jadi ini menarik. Tadi Mbak Ida kan bilang ya. Jadi kalau kita dengar cerita Mbak Ida, yang kita tangkap satu, orang ini passionnya tinggi banget. Kedua, dia punya insting yang hebat. Jadi tadi boleh diceritakan kan, ketika dia bikin emping, dia udah mikir nih, ini nggak mungkin nih gue jualannya cuma emping doang gitu. Pasti emping itu harus ditambah sesuatu sehingga lebih bervariasi gitu. Dan insting ini ternyata benar. Ketika permintaan itu muncul, Mbak Ida udah siap dengan produk-produk yang lain ya, Mbak Ida ya. Gitu. Mbak, jadi kamu udah punya berapa pabrik? 2 pabrik, benar nggak? Nggak boleh bohong loh. Dua pabrik ya. Dua-duanya di Sidoarjo ya, Mbak ya? Ada di Sidoarjo dan di luar Sidoarjo 1. Oke. Mbak Ida, boleh nggak rahasia sedikit? 2 pabrik ini masing-masing kapasitas produksinya berapa banyak dalam sebulan? Kapasitas produksi ya? Kapasitas produksi. Itu bisa. Karena produk kita kan banyak, aja, Mbak. Produk kita kan banyak nih, ada 10 item lebih kita. Jadi produk yang mana nih yang mau di ini kan gitu. Secara umum aja. Untuk kita secara umum kalau keripik ya 1 bulan bisa sekitar berapa ya? Belum banyak sih, paling sekitar 30 ton keripik. 30 ton, banyak Mbak. Bakunya paling ton. 150 ton. 150 ton. Dan Mbak Ida kan punya produk lain ya, kayak sambal. Apalagi Mbak? Kasih lihat Mbak. Nah ini sambal jengkol yang baru tanggal 14 kemarin berangkat ke Australia, sambal jengkol sama sambal rujak. Nah, ini nanti bisa kita bahas untuk ke
kesempatan untuk menjadi kita bekerja dari rumah, dari rumah ya Mbak ya. Ya itu nanti bisa kita bahas. Jadi teman-teman, kita bisa lihat kalau tadi saya bilang mempromosikan Mbak Ida dengan bilang Mbak Ida ini memulai bisnisnya dengan hal yang sangat sederhana. Dan ini sudah terbukti barusan. Mbak Ida mengolah sambal aja bisa sampai Australia, teman-teman. Jadi sebetulnya nggak usah pakai mikir-mikir terlalu susah. Kalau kita memang punya passion terhadap suatu jenis pekerjaan, semua akan terbuka. Tadi Mbak Ida bilang saya senang makan atau makanan. Jadi yang diolah adalah makanan. Oke Mbak, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Mbak, ini sekarang kan wirausaha ini lagi seru banget ya. Semua orang pengen jadi wirausaha gitu. Apalagi di masa COVID, banyak orang yang merasa harus punya bisnis sampingan. Ya. Agar mungkin bisnis utamanya kolaps, dia masih punya income yang lain gitu. Nah, menurut Mbak Ida sebenarnya kalau kita mau jadi wirausaha, apalagi tipikalnya nih wirausaha yang memulai bisnis dari rumah, sebenarnya tuh apa aja sih yang dibutuhkan secara kita pribadi? Mungkin saya kasih notes gini, kalau saya baca ceritanya Mbak Ida nggak malu untuk jadi bakul emping, door to door menawarkan makanan ini. Waktu awal ya, kalau sekarang udah banyak bodyguardnya banyak banget tuh. Gitu Mbak, gimana Mbak? Silakan. Yang utama kita harus punya kemauan keras untuk melakukan segala sesuatunya, bahwa apapun itu ketika kita lakukan dengan baik, dengan niat yang baik dan kerja keras yang baik, pasti akan ketemu jalan. Dan tidak perlu malu untuk melakukan sesuatu yang itu jelas-jelas menghasilkan secara halal kan gitu. Ya, betul. Ya. Kadang-kadang nih teman-teman kita kan, waduh, karena masa pandemi ini terus banyak di rumah, tapi biasanya pada kerja di office yang dalam tanda kutip perlente, sehingga kadang-kadang agak malu juga memulai gitu kan. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya bisa dikatakan kesempatan juga bagi kita yang mau kreatif untuk melakukan banyak hal dari rumah, karena kita bisa memulai usaha dari rumah gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang dalam tanda kutip minim modal, itu pun sebenarnya bisa diputuskan mau bekerja dari rumah secara online itu dengan menempatkan diri sebagai distributor, agent atau reseller dari orang yang sudah punya produk, ataupun akan memutuskan untuk membuat produk sendiri. Nah, kesulitannya ketika membuat produk sendiri adalah tidak mudah karena harus satu modal, ya kan. Yang kedua adalah pengurusan sertifikasi, ketiga penyiapan peralatan-peralatan dan juga pengurusan izin-izin kesehatan dan lain-lain, itu kan tidak mudah dan butuh waktu yang sangat lama. Maka untuk teman-teman atau ibu-ibu yang mau bergerak dari rumah dengan modal yang sangat minim dan tidak menyita waktu untuk keluarga, dan juga sudah jelas bahwa pasarnya itu sudah lintas agama, lintas masyarakat, lintas ras, ya kan, seluruh Indonesia hanya bermodalkan laptop atau HP saja dan kuota yang mencukupi, bisa menghubungin siapapun yang punya produk, termasuk saya gitu kan. Sedangkan kita kan ada banyak produk nih, ada puluhan produk kita, jadi nggak usah modal tapi menempatkan diri sebagai agent atau distributor, maka dari situ bisa didapatkan penghasilan yang sebenarnya juga luar biasa gitu. Kalau ditekuni dengan serius gitu, Mbak. Yang penting harus ditekuni dengan serius ya, nggak boleh semangat kalau lagi semangat aja gitu, semangatnya harus dijaga ya. Mbak Ida, ini sesuatu yang menarik untuk teman-teman semuanya. Ini peluang bisnis baru lagi dari Mbak Ida. Kalau kita mau mulai bisnis dari rumah, misalnya bisnis makanan, reseller atau agent atau distributor itu sebenarnya sesuatu yang sangat menarik karena kita nggak perlu punya produk. Yang harus kita perlu adalah kontak dengan orang yang mempunyai produk yang bagus. Ya, katanya Mbak Ida. Gitu ya Mbak Ida ya? Ya. Mbak Ida membuka diri untuk ini ya Mbak? Oh ya. Boleh nomor teleponnya di-share ya Mbak? Sangat membuka diri, silahkan kalau ada siapapun yang bergabung dengan tim kita untuk memasarkan dan distribusikan produk kita. Kita sudah siap sistemnya bagaimana, sebagai distributor berapa, harga agent. Jadi kita sudah ada draft harga berjenjang kita itu sudah siap gitu. Jadi kita nggak usah khawatir. Boleh disebutkan nomor telepon saya? Boleh. Dicatat teman-teman, berapa teleponnya? 0822 88 66 8999.
93 kali ya? Iya. 082 288 66 893 kali. Nah, itu untuk ke awalnya mungkin bisa menghubungi saya, tapi nanti kalau sudah ini saya akan tentu linkkan dengan ke tim ya. kita. Ke tim Oke. Mbak Ida, terima kasih banyak untuk insight-nya sangat menarik. Kita banyak punya pengalaman dari Mbak Ida termasuk peluang bisnis ya. Saya akan kembali lagi ke Mbak Ida di segmen berikutnya. Sekarang saya mau, makasih Mbak Ida. Ya, sama. Oke, keren ya teman-teman ya. Sekarang kita mau ke pembicara kita yang ketiga, menuju ke Mbak Mike Rini Sutikno, Certified Financial Planner dari Mitra Rencana Edukasi. Mbak Mike, speechless nggak Mbak Mike? Mbak Betty. Hai, sore. Speechless ya Mbak Mike ya? Luar biasa tangguh ya mulai deh. Kenapa Mbak Betty? Iya. Jadi kita gimana nih kalau lihat mereka ya, kayaknya mereka begitu persisten sama bisnisnya masing-masing. Benar nggak Mbak? Iya. Betul, Oke. Itu namanya womanpreneur, pengusaha wanita yang tangguh ya. Tangguh ya. Wanita wirausaha yang tangguh gitu. Ya, girl power ya. Mulai dari kecil, mulai dari rumah dengan apa yang ada. Benar. Jadi mulai dari kecil, lalu dipupuk dengan passion, dengan motivasi, dengan semangat, lalu menjadi besar ya. Gitu ya Mbak Mika. Betul. Oke. Mbak Mika bisa dengar suara saya? Bisa Mbak Peti. Mbak Peti gimana? Suara saya jelas? Ya, nah sekarang jelas. Tadi agak hilang timbul. Oke. Agak hilang sedikit ya. Oke. Mbak Mika, pertanyaan pertama untuk Mbak Mika. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Anissa Hairani dan Mbak Ida Widyastuti, saya ingin dengar pendapatnya Mbak Mika tentang mereka berdua dari sudut pandang keuangan. Salah satu pertanyaan saya adalah, sebenarnya apa sih keuntungannya seorang wanita itu punya income sendiri? Silakan Mbak. Banyak ya Mbak Peti ya. Jadi kalau seorang wanita punya income sendiri itu, dia punya kemandirian finansial. Kemandirian finansial itu berarti kita punya penghasilan sendiri, tidak tergantung dari siapapun. Ya. Sehingga kalau kita punya sesuatu sendiri itu kayak kita punya identitas kita sendiri. Ya. Identitas itu membuat kita menjadi percaya diri, memiliki ketenangan, ya, ketenangan finansial, ya. Sehingga kalau tadi saya lihat Mbak Rani sama Mbak Ida, itu kelihatan wajahnya percaya diri, inner beauty-nya tuh kelihatan muncul, sekali ya? Gitu, karena percaya, banyak pengalaman di lapangan ya, gitu. Nah sehingga ini akan mengarahkan kepada yang kedua, kenapa punya penghasilan sendiri. Kan tadi juga Mbak Rani sama Mbak Ida semuanya berproses ya. Ada yang mulai dari tahun 2017, ada yang mungkin Mbak Ida bahkan lebih lama lagi gitu. Saya kira sahabat Femina juga mungkin sudah ada yang memulai usaha ya, sudah beberapa tahun. Nah itu semuanya adalah proses. Nah dari situlah kita akan membangun yang tadinya kemandirian finansial ya, kalau kita persisten gitu ya, kita tekun, kita berhasil punya penghasilan sendiri, maka kita akan membangun yang namanya ketahanan finansial. Jadi kalau terjadi berbagai risiko keuangan itu kita tidak mudah panik gitu, karena kita selalu punya pegangan sendiri. Itu yang namanya kita tahan terhadap berbagai risiko keuangan apapun. Jadi kita nggak takut kalau kita misalnya penghasilan yang satu terganggu, kita masih ada yang lain. Nah, karena itu kemandirian finansial, satu, punya penghasilan sendiri, ketahanan finansial itu kita bisa menghadapi situasi berbagai risiko keuangan apapun. Nah, kemudian kalau kita punya penghasilan sendiri, ya berarti kita juga nanti akan membangun yang namanya keberlanjutan dari finansial kita juga. Jadi bukan hanya kita sekedar mencukupi kebutuhan saat ini. Kalau nanti penghasilan kita yang tadinya awal-awal hanya sekedar penghasilan sampingan, kemudian kita karena persisten bisa membangun menjadi lebih kuat, omsetnya menjadi lebih besar, pelanggannya menjadi lebih banyak, maka dia akan menjadi usaha beneran nih yang juga semakin kuat. Karena itu tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan kita saat ini, tapi juga terus-menerus bahkan bisa diwariskan ke anak cucu. Nah, teman-teman, itu penjelasan yang sangat keren, Mbak Mika ya. Saya ulang ya, kemandirian. Kalau kita punya uang, makanya jangan takut punya uang itu adalah kita bisa membangun kemandirian finansial. Lalu kita punya identitas sehingga kita lebih percaya diri, inner beauty-nya keluar tuh tadi, ketahanan finansial dan keberlanjutan finansial. Jadi keberlanjutan finansial. Keren ya Mbak. Oke Mbak,
apa namanya itu kayaknya harus dicatat sebagai satu etos dari kita bekerja ya. Mbak, pertanyaan berikutnya dari saya adalah gini. Tadi kan misalnya ada dua contoh, dua wanita yang mempunyai penghasilan dari dua jenis pekerjaan ya. Rani bekerja sebagai seorang agen asuransi di Allianz Indonesia, kemudian Mbak Ida Widyastuti bekerja sebagai seorang wirausaha di rumah snack Mekarsari. Dua orang ini adalah satu contoh wanita yang punya income sendiri di dalam rumah. Gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah gini, Mbak, bagaimana mengatur keuangan hasil bisnis? Artinya gini, kan selalu dibilang gini, biarkan uang bekerja untuk kita. Nah, ketika uang bisnis itu masuk ke dalam rumah, sebenarnya tuh harus digimanain? Biar uang itu tetap sustain dan keberlanjutan finansial itu bisa tercapai. Gimana, Mbak? Mbak Betty, idealnya itu ya, kalau kita berbisnis, idealnya memang kita memisahkan antara keuangan pribadi kita dengan keuangan usaha. Ya. Namun ada kenyataannya, apalagi kalau kita baru mulai di awal-awal ya, itu biasanya seringkali tercampur. Nah, tapi kalau Anda sahabat Femina mengalami hal itu, jangan mudah putus asa ya, terus aja kita jalan terus. Jadi kadang-kadang memang duit pribadi kepake lupa dicatat, kadang-kadang penghasilan usaha kepake buat misalnya ada pengeluaran rumah tangga yang besar gitu, sementara tabungan udah habis untuk modal usaha, kadang-kadang masih tercampur. Tapi lama-lama ya kalau Anda konsisten terus, maka semakin besar nanti penghasilan usahanya, nanti juga akan semakin mudah bagi Anda untuk memisahkannya. Nah, jadi yang ideal memang sebaiknya dari awal ya kita menyisihkan modal yang terpisah dari pribadi kita ya. Nanti pemasukan usaha kemudian nanti itu memang khusus hanya untuk usaha saja. Sementara kita belum sanggup menggaji diri sendiri, maka dari hasil omset usaha itu kita bisa ambil sejumlah persentase tertentu. Jadi istilahnya kayak komisi penjualan lah gitu. Oke. Jadi itu berapa tuh Mbak komisinya tuh? Komisinya kira-kira berapa tuh? Kalau itu yang ideal? Ya kalau saran saya kalau komisi penjualan. Jadi misalnya kayak contohnya tadi Mbak Rani punya misalnya dia berhasil menjual menawarkan polis asuransi. Ada 1, 3 atau 5 nasabahnya gitu ya. Nah, dari premi asuransi yang Mbak dibayarkan ada komisinya. Nah, komisi itu jangan diambil semua untuk kebutuhan pribadi ya. Karena kan tadi ceritanya kalau dari sebenarnya sebagai agen asuransi juga bisa membangun karir kan gitu. Bisa membangun karir sehingga komisi dari penjualan asuransi tadi diambil misalnya 10 atau 20%. Jadi tidak boleh semua. Setinggi-tingginya itu saya sih saranin tidak lebih tinggi dari 30% gitu. 30%. Sehingga 70%-nya bisa diputar lagi untuk promosi dan lain sebagainya. Oke, 70% diputar, 30% untuk komisi. Itu bisa jadi gambaran itu yang kalau belum bisa menggaji diri sendiri. Benar. Ya. Kalau jadi udah diambil bisa menggaji, komisinya. Nanti kalau udah kayak Bu Ida, ya, gimana tuh? Kalau sudah kayak Bu Ida punya perusahaan, ya sudah bisa menggaji. Nah, berarti dari omset usahanya kan berarti ada biaya operasional. Nah, biaya operasional itulah salah satunya termasuk komponen gaji. Nah, sehingga betul-betul profesional pengelolaan keuangan terpisah antara pribadi dengan usahanya. Dengan usahanya ya. Oke, Mbak Mika, pertanyaan saya berikutnya seperti ini. Ini kan ada satu, sebenarnya ini kan joke ya, tapi kadang-kadang mungkin ada benernya juga gitu. Dibilangnya gini, kalau misalnya kita membicarakan uang di dalam rumah, bilangnya gini, uangku, uangmu, uang kita. Jadi kalau wanita punya uang di dalam rumah, itu uangnya dia. Terserah dia mau diapain. Mau beli lipstik baru, mau beli tas baru, atau mau traveling, atau apa segala macam. Pokoknya untuk sesuatu yang menyenangkan hati dia. Tapi kalau uang yang datang dari suaminya adalah uang kita. Uang yang dipakai untuk pengeluaran rumah tangga gitu. Ini tentu saja ini joke ya, tapi ada juga yang seperti itu. Nah, mungkin pengen tahu dari Mbak Mika sebagai seorang perencana keuangan, sebenarnya kalau perencanaan keuangan modern dalam keluarga modern tuh yang sebenarnya bisa dicapai ideal tuh kayak gimana sekarang? Mungkin bisa ngasih masukan, entah itu tren atau suggestion dari Mbak Mika. Silakan, Mbak.
Nah, kalau dalam keluarga modern sebenarnya uangku, uangmu, uang kita bersama. Nah, tidak semua keluarga memang punya suami istri bekerja, ya. Karena ada yang misalnya hanya suami aja yang bekerja, ya. Atau kadang-kadang mungkin bahkan bisa terjadi begini, misalnya karena pandemi ternyata suaminya kena PHK. Nah, sementara istrinya masih bekerja. Berarti penghasilan satu-satunya dari istrinya. Kan tidak bisa kita hanya bilang bahwa ini uangku jadi hanya untuk kebutuhan aku. Nah, karena itu memang semua pengeluaran rumah tangga memang dibiayai dari penghasilan suami istri jika kedua-duanya bekerja. Jadi uangku, uangmu sebenarnya adalah uang kita bersama. Bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan belanja saja, tapi juga buat investasi masa depan. Jadi tolong dicatat ya teman-teman ya. Jadi uangku bukan uangku, tapi harus jadi uang bersama gitu. Oke, Mbak Mika. Uang bersama kan. Mbak Mika, kita akan masuk ke tanya jawab. Saya akan kembali ke Mbak Mika. Terima kasih banyak untuk insight-nya. Ini teman-teman udah ada banyak pertanyaan yang seru-seru nih. Untuk ketiga pembicara sudah terbuktikan pembicara kita memang seru-seru sekali pada sore hari ini. Saya mungkin mau mulai dulu dari Rani. Rani, ini ada beberapa pertanyaan untukmu. Saya bacakan ya. Saya mungkin mau mulai dulu dari ini saya barangkali ada 2 pertanyaan. Saya minta Rani menjawab dalam satu jawaban ya, gitu. Karena ini rada nyambung sih, gitu. Oke. Pertanyaan 1 ada dari Nur Imzastini. Mbak Nur ini bertanya, bagaimana sih cara kerja life changer di Allianz itu secara teknis? Itu ya pertanyaannya. Secara teknis itu gimana sih tim kerjanya? Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaan berikutnya dari Wuri Arumsari. Dia bilang, apa yang menjadi keyakinan bahwa wirausaha menjadi pilihan Mbak? Apakah Allianz itu sebagai mentor usaha atau apakah Allianz sebagai business incubator? Ini mungkin maksudnya tuh kenapa akhirnya Rani memilih Allianz gitu, dan apa yang paling Rani pikirkan atau rasakan sebagai suatu benefit? Tadi kan misalnya menyebut sebagai mentor ya, gitu. Mentor Allianz itu hebat banget. Silakan Mbak. Oke, jadi kalau tadi pertanyaan pertama secara teknis ya, bagaimana kita bisa menjadi Allianz Life Changer ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa langsung aja nanti bisa di googling info lebih lanjutnya, teman-teman bisa buka di allianz.co.id/I'm a Life Changer. Ya, nanti teman-teman di situ sudah ada semua informasinya mengenai bagaimana program yang bisa ditawarkan atau program bisnis ya yang ditawarkan oleh Allianz di campaign kita Allianz Life Changer ini. Nah, kalau misalkan ditanya secara teknis setelah kita sudah bergabung ya menjadi seorang Allianz Life Changer, secara teknis bagaimana? Seperti yang tadi Rani jelaskan bahwa bisnis kita ini adalah bisnis untuk mengedukasi orang. Sehingga pasti langkah pertamanya adalah kitanya dulu harus mau diedukasi. Kitanya dulu harus mau belajar supaya kita bisa punya ilmu yang cukup untuk bisa kasih edukasi yang benar gitu ya kepada masyarakat. Nah, dan di Allianz ini sudah ada kelas-kelas yang disediakan. Jadi kita sudah ada kelas-kelas training juga yang disediakan untuk kita Allianz Life Changer untuk bisa belajar gitu ya ilmunya mengenai bagaimana cara mengedukasi orang, mengenai apa saja program yang bisa kita edukasi ke masyarakat, itu semuanya sudah disediakan. Nah, kemudian kalau kita sudah diedukasi ya dan kita sudah punya ilmunya, tentunya selanjutnya adalah kita mengedukasi orang. Nah, yang tadi seperti Rani bilang bahwa di masa pandemik seperti ini, justru Rani sangat bersyukur nih dengan masa pandemik seperti ini. Kalau dulunya nih pada saat kita masih belum pandemik ya, kita kalau mau mengedukasi orang itu kita mesti ketemu orang secara langsung. Ya, yang which is di Jakarta bisa teman-teman bayangkan ya dalam satu hari kita ketemu orang mungkin maksimal cuma 2-3 orang ya. Karena di jalan aja udah bisa 1-2 jam sendiri teman-teman. Jadi makanya justru sekarang lagi pandemik seperti ini, Rani bersyukur bisa lebih produktif. Bisa dalam satu hari Rani sharing ke beberapa orang dan itu melalui portal-portal digital. Jadi langkah selanjutnya setelah kita sudah tereducate, maka tentu saja kita mengedukasi. Dan setelah kita mengedukasi calon nasabah ya, dan mereka bisa melakukan semua proses mulai dari pembuatan ilustrasi sampai kemudian nanti
submit e-policy itu semuanya sudah melalui platform digital. Nah, kemudian selain itu, sorry sebentar ya, ada telepon. Nah, udah. Nah, kemudian secara teknisnya di bisnis Allianz Life Changer ini kita juga tidak hanya mengedukasi orang, tapi juga kita di sini build team. Jadi kita mengedukasi orang lain juga untuk bisa sama-sama melakukan menjadi life changer seperti kita, menjadi life changer juga, betul. Jadi kita building team juga di sini, sehingga di sini memang kita punya misi mulia. Misi yang pertama adalah kita bantu nasabah. Misi yang kedua kita juga bantu teman yang kita rekrut supaya mereka bisa mengalami perubahan kehidupan, life changer ya, seperti yang kita alami, seperti yang Rani dan Yoga alami. Gitu. Jadi Rani itu sudah ada, sudah ada di dua posisi ya, sebagai agen asuransi dan sebagai apa istilahnya, agency kali ya? Ya betul. Agency untuk merekrut teman-teman yang menjadi sebagai partner untuk merekrut teman-teman untuk menjadi agen asuransi. Jadi sudah ada di dua kaki ya, gitu. Oke, Rani, pertanyaan yang tadi, dari semua hal yang Anda alami di Allianz Indonesia, mana sebenarnya yang paling membuat kamu life changing? Apakah tadi misalnya mentor, yang tadi mentornya sangat kuat ya menurut saya, gitu. Silahkan. Ya, menurut Rani yang paling membuat perubahan hidup yang sangat life changing ya buat Rani. Yang pertama jelas di Allianz ini sudah ada sistem bisnisnya. Jadi sudah ada sistem bisnis yang mendukung untuk kita punya percepatan, baik percepatan income maupun percepatan secara karir ya. Jadi maksudnya di sini sistem bisnisnya tuh sangat mendukung kita untuk bisa bertumbuh dengan cepat. Dan yang kedua ada mentor dan ada kelas-kelas training yang nggak cuma membuat kita juga lebih baik secara finansial, tapi juga lebih baik dalam hal pengembangan diri. Jadi kita tuh kayak di-upgrade dari segala sisi gitu, Bu Peti. Ya. Jadi siap untuk menjadi edukator yang hebat di bidang asuransi. Kira-kira begitu ya? Ya, betul. Betul, Bu Peti. Oke, Rani, nanti saya akan kembali ke Rani. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Ida. Ini pertanyaannya cocok banget sama Mbak Ida, karena saya tahu Anda tuh salah satunya kelebihannya adalah ini. Ini pertanyaan dari Ari Diana. Bagaimana sih lobby-lobby Mbak Ida dari hal yang sederhana bisa menembus pasar luar negeri? Monggo Mbak. Lobby-lobby ya. Lobby-lobby. Bukan lobby-lobby yang manis itu, bukan. Ini lobby-lobby. Iya. Intinya begitu. How to be a good negotiator kan gitu ya. Yes. Jadi kalau saya itu ada satu tips yang bisa saya katakan adalah berbisnis dengan hati gitu ya. Bisa Mbak Peti sudah tahu siapa saya bukan lulusan graduate from university, bukan ahli ekonomi, bukan ahli marketing, tapi at least saya punya hati yang bisa saya bawa ke mereka untuk saya tunjukkan bahwa saya punya niat baik, bahwa saya punya keinginan yang kuat untuk bekerja keras dengan mereka. Jadi setiap apa yang saya lakukan untuk bernegosiasi dengan mereka adalah saya selalu melibatkan hati, gitu, berbicara baik-baik, bagaimana kita mengikuti etika berbicara, bagaimana kita kontak mata kita, bahasa tubuh kita menempatkan diri sebagai pendengar dulu bagi mereka, apa sih mereka yang mereka butuhkan tuh sebenarnya, nah gitu. Jadi kalau kita ini kan tukang masak nih Mbak Peti, kalau yang order ini aku minta nggak terlalu manis ya kita dengerin, oh Korea tidak terlalu manis, oh Cina tidak terlalu asin, itu kan kita harus punya not-not tertentu. Betul. Nah, menempatkan diri sebagai fleksibel ya. Menempatkan diri sebagai pendengar yang baik untuk kemudian kita lakukan negosiasi dengan mereka dengan menggunakan hati. Karena ternyata bisa dikatakan bahwa 95% ini pengalaman saya ya. 95% keberhasilan deal dari transaksi itu adalah ada dalam ditentukan oleh bagaimana cara kita berkomunikasi, bernegosiasi dengan mereka, gitu. Tentang barang dan kualitas itu adalah nomor 2, gitu ya. Jadi contohnya begini, contoh ringan. Ketika buyer saya dari Korea datang, kalau sebelum pandemi itu hampir bisa dikatakan 2 bulan sekali mereka datang ke sini. Kadang mereka spot check datang, tidak. Tiba-tiba sudah di Jakarta, tiba-tiba sudah di Bandara Surabaya saya jemput gitu. Jadi
Yang saya lakukan itu sangat sederhana. Contohnya mereka saya masakkan masakan Indonesia. Ya, masakan rumah ya, Mbak. Masakan rumah. Jadi sayur asem, tempe bacem itu kesukaan mereka yang satunya nih. Tempe bacem terus ikan bandeng asap apa itu tuh yang mereka itu excited banget. Ini nggak ada di Korea gitu kan. Jadi mereka datang ke Indonesia itu benar-benar menikmati makanan tradisional Indonesia. Itu yang bikin mereka itu punya satu poin khusus untuk kita gitu. Kalau dengan perusahaan besar mereka bilang saya hanya bisa ketemu dengan manajernya, saya tidak pernah diskusi anything dengan ownernya, tapi dengan Mekarsari saya bisa langsung diskusi dengan ownernya, bahkan sudah seperti saudara, semuanya buyer saya dari Korea, dari Jepang, dari mana semuanya sudah kayak saudara kalau datang ke sini. Itu. Terima kasih Mbak Ida. Jadi kalau dari cerita Mbak Ida itu yang paling penting sebenarnya kalau kita ngomong tentang lobby adalah kita harus punya personal touch kepada klien itu. Gitu. Kita jangan percaya bahwa semua bisa dilakukan hanya dengan mesin, enggak. Karena kita kliennya adalah sama-sama orang, ya kita harus ada personal touch, human touch, gitu ya Mbak Ida ya. Personal touch and then personal approach. Dan personal approach, betul. Dan harus mau mendengarkan. Dan ada satu hal teknis sebenarnya, mungkin saya bisa nambahin. Yang saya tahu Mbak Ida ini sangat mengambil semua peluang. Jadi artinya kalau misalnya ada kesempatan untuk pameran, kesempatan memperkenalkan produk, kesempatan untuk apapun dengan produk ini, dia akan melakukannya kemanapun akan dikejar. Benar nggak, Mbak? Ya, karena memang satu-satunya pintu untuk menembus pasar internasional yaitu exhibition, pameran. Exhibition ya, network ya, Mbak. Kalau cuma hanya kita punya website, website adalah rumah kita di internet, tapi untuk deal-deal bisnis dengan nilai besar itu tetap saja dengan cara konvensional kita harus ketemu. Nggak bisa mereka mempercayakan, ya Mbak. Iya, nggak bisa mereka mempercayakan uang ke kita 1M gitu terus hanya by email itu nggak bisa. Jadi ketika deal-deal sudah terjadi mereka pasti akan datang. Ida, I want to visit your factory and then discuss many things about banyak hal yang harus kita setujui begitu. Oke, Mbak Ida. Terima kasih Mbak Ida. Itu pertanyaan untuk Aridiana. Pertanyaan berikutnya ini buat Mbak Ida juga dari Indira Ramadhani. Ini saya singkat aja ya Indira ya pertanyaannya. Bagaimana agar tetap bisa konsisten menjalankan usaha walaupun pesanan sedang naik turun? Adakah tips agar usaha rumahan tetap survive di kondisi seperti saat ini? Silakan Mbak. Ini naik turun terus nih usahanya, jadi mungkin agak gemes dan sebel ya gitu, agak kecewa atau putus asa atau bagaimana Mbak? Diversifikasi produk mungkin ya. Diversifikasi produk. Kalau saya terus terang di awal pandemi ketika China, Korea itu lockdown, saya sempat 2 bulan off tidak kerja. Karena memang 95% market dari barang kita adalah ekspor ke negara tersebut, ke negara lain juga. Artinya hanya 5% barang-barang kami itu di Indonesia gitu. Jadi ketika pandemi itu kita langsung 2 bulan nih, itu kan. Apa yang terjadi gitu ya? Gitu. Panen ubi tidak bisa ditunda, sempat mengalami kerugian juga karena ubi kita ini ubi yang sangat khusus dan tidak semua orang Indonesia mau gitu. Jadi oke lah kita jual dengan harga di bawah standar seperti itu. Nah, terus mungkin apa yang bisa kita lakukan agar tetap bertahan? Kadang-kadang pelanggan ini mengalami kejenuhan gitu. Nah, itu kita kreatif sedikit, bikin apa kayak gitu ya. Jadi salah satu fungsi kita membuat satu diversifikasi produk atau mencoba produk lain, salah satunya untuk mengatasi kejenuhan pelanggan. Jadi pelanggan tidak melulu lihat itu, terus ada produk lain apa sih gitu, biar dicoba, terus dibikinkan kemasan yang bagus sehingga eye catching dan pelanggan tuh jadi bisa coba kalau yang kemarin tuh sudah bosen nyoba produk yang baru. Ya, Mbak Ida membuat inovasi juga nggak? Kalau pada kita saat selalu, ya, jadi selalu pada masa pandemi ini membuat inovasi juga nggak? Bikin stick ubi ungu. Kalau kemarin kan hanya ubi ungu. Bulat, sekarang kita bikin stick. Nah, salah satunya juga untuk menunjang kita agar dalam satu kontainer itu kan kadang-kadang kalau hanya satu item saja kan terlalu banyak. Nah, kalau ada item lain yang dari hasil kita diversifikasi tadi, akhirnya satu kontainer itu bisa mix gitu. Jadi mix ini sama produk A, produk B, produk C, sehingga makin banyak item kita makin cepat kontainer ini berangkat gitu.
Itu dengan diversifikasi. Ya. Jadi jangan putus asa dulu ya, gitu kan ceritanya ya Mbak Ida ya. Semangat selalu. Ya. Oke, Mbak Ida, nanti saya kembali ke Mbak Ida. Saya mau kembali ke Rani. Rani, ini ada pertanyaan yang menarik juga. Barangkali pertanyaan ini menjadi pertanyaan besar juga bagi mereka yang akan memulai bisnis sebagai agen asuransi ya. Waktu Rani awal-awal menjadi agen Allianz Indonesia, targetnya mana sih? Mana yang ditarget? Ibu rumah tangga, wirausaha, atau pekerja kantoran? Dan mungkin alasannya kenapa? Ya, oke. Kalau misalkan itu juga pertanyaan mendasar dulu ya, pada saat Rani awal join juga ya, gue mau sharing kemana gitu ya, pada saat awal dulu join ya. Apalagi background-nya juga Rani dulu adalah bukan marketing. Jadi Rani itu di bank, tapi bukan di bagian marketing, di back office ya. Jadi bukan yang sering ketemu orang. Jadi pada saat akhirnya Rani ikut kelas training ya, dan juga di mentoring oleh mentor Rani yang luar biasa, di situ dijelaskan bahwa bisnis kita ini adalah bisnis yang punya misi mulia untuk bisa menyelamatkan orang lain gitu ya, karena ini mengedukasi pentingnya mengenai proteksi di masa depan. Jadi hal yang pertama harus di-sharingkan mengenai hal bagus ini tentunya adalah ring satu kita, keluarga dulu. Jadi keluarga dulu, semua keluarga besar itu Rani sharingkan. Karena apa? Kalau misalkan terjadi apa-apa terhadap keluarga, pasti otomatis kita juga ya yang akan membantu. Jadi yang pertama adalah yang utama yang kita sharingkan adalah keluarga besar dulu. Setelah itu adalah sahabat-sahabat terdekat. Ya, kalau dulu karena Rani di sini adalah perantauan, jadi otomatis yang Rani sharingin dulu mungkin sahabat-sahabat pada saat Rani kuliah, kemudian juga teman-teman kantor Rani ya yang masih dalam satu divisi, seperti itu. Terus kalau ditanya apakah target market kita di sini itu yang lebih baik yang seperti apa gitu ya, apakah ibu rumah tangga atau karyawan atau pengusaha? Sebenarnya boleh teman-teman tanyakan ke diri sendiri aja. Menurut teman-teman proteksi itu dibutuhkan oleh siapa? Sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang, mulai dari orang baru lahir ya, masih bayi, sampai nanti dia usia tua tentunya, karena usia tua justru yang resikonya semakin besar, baik itu resiko kesehatan maupun resiko yang lainnya. Jadi kalau ditanya target market yang terbaik itu siapa? Menurut Rani, semua orang bisa di-sharingkan mengenai proteksi, terutama untuk orang-orang yang sayang terhadap keluarganya. Karena proteksi ini kan menjaga kita dan keluarga di masa depan, gitu ya. Betul. Bu Betty. Ya, kalau secara teknis ya kita mulailah dari lingkaran yang terdekat, seperti Rani bilang tadi kan, teman-teman, keluarga dan lain-lainnya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Eli Nurul. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Mike. Mbak Mike, ini ada pertanyaan yang menarik dari Mita Widyastuti. Mita bilang gini, bagaimana sih mengatur keuangan saat sedang ada pembangunan baik sarana dan prasarana dan melebihi budget? Wah, susah nih pertanyaannya. Berarti ini membangun rumah barangkali ya, membangun properti, membangun yang kaitan dengan bisnis. Ya, silakan Mbak. Oh baik. Lagi dalam proses membangun bisnis, ya kemudian ternyata pengeluarannya lebih besar daripada modalnya. Ya, pastinya kita harus lakukan evaluasi ya. Evaluasinya bisa dari berbagai sisi. Yang pertama yang paling mudah adalah evaluasi pengeluaran Anda dulu ya. Pengeluaran bisnis maksud saya. Ya pengeluaran bisnisnya kenapa kok bisa modalnya itu cepat habis ya. Bisakah kita menyusun sebuah skala prioritas dari pengeluaran kita. Kemudian juga barangkali bisa ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu dan bisa kita tiadakan ya. Contoh misalnya, apakah kita perlu beli peralatan bisnis yang baru gitu. Misalnya kalau usaha Anda catering, apakah kita perlu beli peralatan yang baru? Apakah ada yang menjual peralatan yang sudah misalnya 2 kali digunakan gitu ya, sehingga harganya lebih murah? Atau apakah kita bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah, tidak perlu beli baru? Nah gitu ya. Sehingga itu akan sangat menghemat modal usaha Anda supaya tidak defisit ya. Karena begini, yang namanya bisnis itu ya dia bukan sprint. Sprint itu lari cepat gitu, jarak pendek. Kalau bisnis itu lebih kayak maraton, Mbak Betty. Jarak jauh gitu. Jadi Anda nggak perlu cepat-cepat buru-buru kepengen sukses gitu. Endurance. Betul. Karena dia lari maraton gitu. Anda harus tahan jangka panjang, napasnya itu harus panjang. Jadi modal itu harus diawet-awet. Dan kalau saya lihat begini, kebanyakan yang saya perhatikan pebisnis pemula, terutama ibu-ibu ya, itu mau menyasar siapa aja. Padahal kalau kita dengar ceritanya Mbak Rani sama Mbak tadi, Mbak Rani itu sistematik sekali.
mulai dari lingkungan terdekatnya dulu. Dan kemudian dari lingkungan terdekat juga getok tular gitu, menyebar lagi. Sistemnya seperti itu. Kemudian Bu Ida juga tidak semua, bahkan sekarang lagi fokus kepada ekspor. Ketika dia menyasar retail pun sekarang udah ada sistemnya, sehingga orang mau join itu sudah kayak diotomasi gitu. Ini sudah ada paketnya, ini sudah ada paket-paket penjualannya. Jadi tinggal masuk aja. Gitu, ya. Jadi selalu ingat bahwa yang bayar kita itu customer kita. Ya. Jadi apa problemnya customer itu, itulah yang harus kita pecahkan sehingga kita benar-benar punya hubungan yang erat dengan customer kita. Dan itulah yang akan menjamin keberlanjutan bisnis Anda. Oke. Mbak Mika, karena Mbak Mika tadi udah bilang ini kaitannya sama bisnis atau pribadi. Saya mau tanya, kalau misalnya tadi kasus itu adalah pribadi, sedang membangun sarana dan prasarana untuk pribadi dan tiba-tiba melebihi budget, itu harus ngapain, Mbak? Sama nggak stepnya? Kalau ternyata penyebab kebocorannya adalah dari pribadi. Nah, makanya memang begini, di awal bisnis ya, biasanya memang kita masih transisi, masih suka tercampur ya. Nah, karena itu kalau kebocorannya dari pribadi, biasanya terjadinya karena ada pengeluaran yang tak terduga, Mbak Peti. Ada risiko keuangan yang tidak terduga, contohnya terjadi musibah atau bencana. Sehingga mau nggak mau kita harus pakai tabungan. Kalau tabungan nggak ada, lagi kepake sama bisnis, ya terpaksa kita hutangan begitu ya. Nah, ini seringkali yang membuat bisnis kita itu sulit berkembang karena ternyata daya tahan kita secara pribadi, secara keuangan pribadi keluarga kita itu belum kuat. Ketika terjadi musibah, bencana, ya kita nggak punya asuransi. Jadi ya terpaksa ngambil dari keuangan bisnis itu, ya. Sehingga dengan demikian supaya hal itu tidak terjadi, maka pastikan bahwa Anda memang mempunyai cadangan supaya tidak mengambil uangnya usaha Anda. Cadangan itu bisa berupa tabungan, deposito, ya, bisa juga berupa asuransi untuk mengantisipasi berbagai risiko keuangan tadi. Keuangan ya. Oke, terima kasih Mbak Mika. Pertanyaan berikutnya saya ingin tujukan ke Mbak Mika dan juga kepada Anissa atau kepada Rani karena ini saling berkaitan ya. Saya mau tanya dulu ke Mbak Mika aja biar sekalian. Mbak, ini ada pertanyaan dari Windy. Windy bilang gini, berapa persen ya alokasi dana yang sebaiknya disiapkan untuk asuransi dari penghasilan per bulan? Apakah alokasi untuk asuransi ini masuk ke pos dana darurat? Saya mau Mbak Mika dulu menjawab dari sudut pandang perencana keuangan. Untuk premi asuransi, pos alokasi premi asuransi ya, kalau seseorang itu punya penghasilan bulanan baik berupa gaji atau jenis yang lainnya ya, saya kira secara rata-rata itu sekitar 15% dari gajinya ya. Memang tergantung dari kebutuhan keluarganya dan berapa jumlah tanggungannya. Tapi kalau tabungan saja, tabungan dan investasi kita alokasikan ya sebaiknya jumlahnya itu 30% dari gaji kita. Nah, kalau untuk asuransi sebaiknya tidak kurang dari 15%. Itu sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi juga harta benda ya. Sehingga dengan demikian hal itu harus dilakukan secara rutin tiap bulan atau setiap kali premi asuransinya jatuh tempo. Jatuh tempo. Jadi untuk membangun ketahanan finansial seperti yang disampaikan oleh Mbak Mika tadi ya Mbak. Begitu ya Mbak. Yes. Rani mau nambahin? Ya, kalau Rani biasanya mengedukasi calon nasabah Rani. Tadi ya kalau ditanya itu apakah termasuk dana darurat, biasanya Rani mengedukasinya yang dana darurat itu ada dua sebenarnya. Dana darurat jangka pendek itu yang biasa kita taruh di tabungan, deposito gitu ya, yang gampang dicairin, dan ada dana darurat jangka panjang, which is ini adalah asuransi. Dan di asuransi ini seperti tadi kata Mbak Mika, Rani setuju, Rani juga biasa mengedukasi nasabah minimal itu 10% dari income. 10%. Ya, kalau Rani biasanya bilang minimal tuh 10% dari income. Karena kalau misalkan kita tidak alokasikan senilai itu, nanti manfaatnya itu tidak akan sesuai dengan profil keluarganya. Gitu. Jadi kayak punya asuransi tapi nilainya tuh sebenarnya receh-receh yang tidak sesuai akan membantu dia nanti kalau misalkan terjadi resiko.
Jadi biasanya Rani akan selalu edukasikan ke calon nasabah Rani seperti itu. Seperti Dan itu ya. Mungkin perlu dicatat juga bahwa asuransi ini lebih baik kita mengalokasikan uang secara pasti setiap bulannya daripada kita tiba-tiba ada tagihan yang tidak pasti di masa depan. Jadi kita udah punya uang yang kita keluarin secara pasti daripada nanti tiba-tiba alih-alih ditagih 250 juta di masa depan gara-gara ada resiko yang kita nggak tahu gitu ya, billingnya itu sampai bisa berapa besar. Oke, terima kasih Rani untuk tambahannya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Teman-teman, kita sudah sampai pada hampir ujung dari obrolan kita atau acara kita pada sore hari ini. Saya mau ke pertanyaan terakhir. Ini saya tujukan aja kepada semua para pembicara, Mbak Mike, Mbak Rani, dan Mbak Ida. Ini pertanyaan datang dari Nadia Amalia. Saya kira ini bagus banget sebagai pengakhir dari obrolan kita sore ini ya, membangun bisnis dari rumah. Pertanyaannya adalah, bagaimana membuat mood kita tetap up saat membangun atau membuat bisnis dari rumah? Saya kira Mbak Mike pun berbisnis kan, gitu. Gimana tuh? Gimana membangun mood ini agar tetap semangat, tetap up, nggak pernah down dan lain-lainnya? Silakan, mungkin bisa dimulai dari Mbak Ida. Sedikit tips ya mungkin ya. Kalau saya yang pertama selalu mengingat bahwa banyak orang lain yang tidak seberuntung kita. Itu otomatis akan menempatkan diri kita menjadi orang yang penuh semangat setiap harinya gitu ya. Nah, tips secara keseluruhan kalau saya menyebutnya adalah dengan 5 on. Ya, 5 on ya. Jadi kita benar-benar pastikan bahwa kita mulai bisnis itu dengan passion on pertama. And then bisnis kita jangan lupa kita pastikan vision kita ke depan apa. Yang ketiga adalah mission kita, misi kita apa. Nah, setelah kita punya visi, misi, passion, jangan lupa kita tentukan action. Nah, punya visi, misi nggak action sama aja gitu. Setelah kita action, jangan lupa yang paling akhir bahwa kita harus melakukan collaboration. Means kita hidup tidak sendiri dan kita butuh orang lain untuk maju. Begitu. Keren Mbak Ida. Passion, vision, mission, action, collaboration. Yes. Oke, itu sebabnya sekarang pabrik kamu udah 2 ya Mbak Ida ya. Oke, terima kasih Mbak Ida. Saya mau ke Rani. Thank you. Rani silakan. Ya, kalau aku singkat aja, mungkin yang membuat selalu harus moodnya baik gitu ya, up terus menurut Rani adalah pertama punya big why, punya why yang jelas kenapa kita melakukan hal ini. Nah, kemudian big why itu kita pecah-pecah lagi ya, menjadi why kecil-kecil. Misalkan contoh Rani punya big why, pengen membahagiakan orang tua. Oke, nah tahun ini itu definisi membahagiakan orang tuanya itu apa? Tahun depan definisinya tuh apa gitu ya. Jadi kita ada big why dan kita pecah menjadi goals yang lebih kecil-kecil. Dan yang kedua adalah selalu bersyukur. Karena kadang hal itu yang sering orang lupakan ya, dan itu membuat akhirnya kehidupan kita tuh kayaknya bersungut-sungut gitu, kayaknya kok semuanya keadaan jadi salah gitu ya, karena kita lupa bersyukur. Padahal tiap hari kita bangun sehat, masih diberikan organ tubuh yang lengkap, sehat, keluarga yang normal, itu udah suatu kenikmatan dan syukur yang luar biasa. Itu aja sih menurutku. Oke, bersyukur dan selalu punya why yang besar ya. Jadi ada tujuan atau goals gitu ya Rani ya. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Mike, last but not least, silakan. Kalau pengalamanmu gimana Mbak Mike? Saya juga, kalau saya happy banget bisa join di webinar ini ya, karena saya juga seorang woman wirausaha, lumayan lama udah sawarsa, dan nggak gampang mengedukasi orang tentang pentingnya merencanakan keuangan. Itu nggak gampang. Kalau Mbak Rani ada produknya ya, asuransi, Mbak Ida ada snacknya, kalau saya jual nasihat Mbak. Iya. Benar. Jual nasihat itu, jadi begini, mood itu mood, take it easy aja ya. Jadi yang moodnya naik turun itu bukan cuma wanita kok, pria juga begitu ya. Yang namanya bisnis itu pasti selalu ada tantangannya, selalu ada halangannya. Tantangan dan halangan itu selalu kita temui gitu. Nah, tetapi kalau kita jalan terus, jadi gini, kadang kalau kita mikir terlalu panjang ya, itu akan jadi berat. Tapi kalau kita 5 langkah ke depan,
10 langkah, terus aja. Kalau capek, kita tidur. Kalau misal kita lagi bosen, kita mengerjakan sesuatu yang lain. Dan yang ini tips dari saya adalah saya selalu berusaha untuk tidak mikir terlalu banyak, tapi fokus aja. Saya tidak ingin mencapai terlalu banyak hal, tetapi saya lebih fokus bagaimana kita mencapai hal-hal yang sudah kita fokuskan. Jadi tidak terlalu banyak, tapi selesai apa yang sudah direncanakan itu diselesaikan. Selesai, sampai sehingga ujung kita ya, terasa seperti dah betul. Jadi jangan terlalu banyak maunya, tapi kita punya 1, 2, 3, tapi kita selesaikan. Sehingga kita ada sense of accomplishment begitu. Kalau kita sudah merasa, yang kemarin berhasil, maka kita akan bisa mencapai melewati tantangan berikutnya. Jadi step by step. Oke, keren sekali Mbak. Step by step, fokus dan take it easy. Jangan terlalu banyak dipikirin ya Mbak ya, kerjain aja gitu kan Mbak. Mbak Mika, terima kasih banyak. Teman-teman, pembicaraan kita pada sore hari ini dalam topik membangun bisnis dari rumah sangat menarik. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para pembicara kita yang hebat. Mbak Mika Rini dari MRA, seorang Certified Financial Planner. Terima kasih atas wejangan-wejangannya bagaimana mengatur keuangan Mbak. Terima kasih juga untuk Anissa Hairani, dari Life Changers Alliance Indonesia. Rani, terima kasih banyak. Sukses terus dengan bisnisnya. Sama-sama Mbak Peti, sehat selalu. Semoga lebih banyak orang teredukasi ya terhadap proteksi kesehatan di masa depan. Oke, dan Mbak Ida Widiastuti, Mbak Ida Widiastuti, terima kasih dari Rumah Snack Mekarsari. Makasih banyak Mbak. Ini masih mati nih kayaknya. Ya, makasih banyak Mbak. Iya, sama-sama. Semoga sharing hari ini bermanfaat dan bisa menambah teman banyak ya. Betul. Untuk sekali lagi Mbak Peti yang tertarik untuk memasarkan produk kita silahkan. Langsung ya. Oke, nanti kita menggunakan kanalnya Femina ya. Mbak Ida sukses terus, sehat-sehat terus di Sidoarjo. Mungkin dalam waktu yang lama kita baru bisa ketemu langsung ya Mbak, setelah COVID ya. Oke, teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang mungkin tadi baru masuk di tengah atau di belakang, jangan khawatir, video ini akan disimpan di Facebook page Femina Media dan juga di Wanita Wirausaha Femina. Jadi bisa ditonton berulang-ulang apa yang diobrolkan kita pada sore hari ini. Dan khusus untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai Alliance Life Changers dari Alliance Indonesia, tadi sudah ada link di kolom chat. Dan mungkin nanti akan dibantu juga oleh teman-teman Femina sehingga teman-teman bisa melihat apa saja yang akan dipersiapkan kalau ingin menjadi seperti Rani.